Nggak bisa bayar tagihan di aplikasi Home Credit Indonesia. Sebenarnya sih apa sih resiko terbarunya di tahun 2025 ini? Oke, tahun 2025 udah mau berakhir ya teman-teman ya, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun ini. Dan bahkan mungkin tahun ke depan juga masih belum ada begitu perbedaan lah ya. Kalau ngomongin soal penagihan yang datang ke rumah, ditagih ke rumah dan seterusnya, itu sih udah jalan cukup lama gitu teman-teman. Tapi tidak ada yang harus teman-teman khawatirkan sebenarnya ya. Kenapa? Karena masalah-masalah gagal bayar dan telat bayar ini kan sebuah masalah yang menurut saya pribadi ya bukan masalah yang besar gitu loh. Home Credit Indonesia memang terkenal mempunyai DC yang hampir tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Itu udah pasti terjadi itu teman-teman, dan banyak banget memang yang udah disamperin. Tapi bukan berarti ini berbahaya yang gimana-gimana. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang harus kita takuti, ini bukan sesuatu yang harus teman-teman bikin panik, bikin serem, enggak. Tapi ini semua itu banyak hal-hal yang harus teman-teman pahami gitu loh, bahwa memang tidak ada resiko yang memberatkan sebenarnya. Banyak hal-hal yang sebenarnya disengaja untuk dibikin takut-takut gitu loh, sengaja dibikin besar sehingga teman-teman itu merasa panik dan kecewa gitu ya. Masalah denda udah pasti, masalah silik OJK udah oke, masalah bunga juga udah pasti akan terus berjalan, masalah utang apakah bisa lunas otomatis belum tentu ya. Belum tentu, tapi ada momen-momen memang kadang memang ada program kayak lunas otomatis kayak pemutihan gitu ada, tapi nggak bisa dipastikan ya. Terus kemudian selanjutnya, kalau masalah teman-teman disamperin DC datang ke rumah, nggak usah takut ya. Home Credit memang mendatangi, tapi Home Credit itu tetap legal dan mereka masih harus wajib mematuhi aturan-aturan OJK kok. Jadi nggak perlu teman-teman itu yang takut yang gimana-gimana. Harapan saya buat teman-teman tetap semangat, tetap berjuang, tetap menjalani hidup dengan baik, banyakin berdoa, ikhlaskan apapun yang terjadi, terima ini adalah resiko kita. Karena ini sebenarnya resiko terberatnya itu nggak ada. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Makanya saya bilang pasrah aja, banyakin berdoa, let it flow aja. Dan teman-teman ya mudah-mudahan rezekinya diperbanyak dan bisa menyelesaikan masalah utang-utang ini suatu saat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya.